Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang medan elektromagnetik. Buku yang digunakan adalah McD F. Iskander. Buku ini dengan judul Electromagnetic Fields and Wave. Kita sekarang masuk ke bab 2 tentang persamaan Maxwell dalam bentuk turunan. Nah, pada slide kali ini yang difokuskan adalah tentang vektor diferensial atau turunan vektor yang sebenarnya ini adalah review dari mata kuliah sebelumnya yaitu Matematika Teknik dengan bukunya yang dikarang oleh Kreyszig yang berjudul Advanced Mathematics. Nah, di sini kenapa kita perlu menggunakan persamaan Maxwell dalam bentuk turunan? Karena persamaan Maxwell dalam bentuk integral itu sangat sulit untuk dikalkulasikan atau dikomputasikan karena komputer akan lebih mudah untuk melakukan turunan dibandingkan melakukan integral. Nah, persamaan Maxwell dalam bentuk integral itu sangat baik digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena fisik dari persamaan-persamaan Maxwell tersebut. Dan sekarang untuk melakukan perhitungan yang lebih mudah, kita akan mempelajari tentang persamaan Maxwell dalam bentuk turunan. Di sini sebagian besar seharusnya sudah memahami konsep tentang turunan vektor, bahwa kalau kita memiliki suatu vektor yang didefinisikan sebagai vektor posisi, maka turunan dari vektor posisi tersebut adalah turunannya terhadap masing-masing komponen X, Y, dan Z. Nah, di sini yaitu adalah sama seperti turunan biasa yang merupakan istilahnya adalah garis singgung. Nah, ini adalah garis turunannya. Misalnya untuk garis vektor yang ini C misalnya. Dan delta R ini adalah turunannya. Ini adalah contoh soalnya. Tentukan vektor satuan dari garis tangan pada kurva yang diberikan oleh parameter T berikut. Nah, jadi untuk parameter T biasanya digunakan pada kasus 2 dimensi atau lebih untuk memudahkan turunannya. Jadi kita tidak akan menghitung satu persatu per komponen, tapi mereka langsung direpresentasikan pada satu dimensi, sebut saja T, sehingga dinamakan parameter T, dan kita turunkan terhadap T tersebut. Yang nantinya parameter T tersebut merepresentasikan komponen X, Y, dan Z. Bentuk turunan ini sama seperti melakukan turunan masing-masing komponennya saja. Nah, maka kita dapatkan yang ini. Itu adalah turunannya. Lalu untuk mendapatkan vektor satuan, yaitu vektor yang besarnya adalah satu satuan, panjangnya satu satuan, maka kita bagi dengan akar dari penjumlahan kuadrat. Sehingga pada T sama dengan 2, kita akan substitusikan atau masukkan nilai T ini dengan nilai 2. Sehingga kita dapatkan vektor satuannya adalah 2/3 untuk komponen X, 2/3 juga untuk komponen Y, dan minus 1/3 untuk komponen Z. Berikutnya kita akan membahas tentang gradien fungsi skalar. Jadi nanti akan ada beberapa definisi turunan vektor seperti yang pernah dijabarkan pada matematika teknik, yaitu gradien, divergensi, dan juga nanti curl. Nah, untuk gradien, misalkan kita memiliki titik P1 pada ruang 3 dimensi X, Y, dan Z, dan besarnya suhu pada titik tersebut sebut saja adalah T1 yang merupakan variabel terhadap X, Y, maupun Z. Nah, untuk titik P2 yang berada di dekat P1, tentu suhunya belum tentu sama. Karena suhu itu dipengaruhi oleh variabel X, Y, dan Z dalam ruangan, maka P2 pun akan dipengaruhi X, Y, dan Z dalam ruangan tersebut. Nah, sehingga untuk mengetahui berapa besarnya suhu
pada titik kedua dari titik pertama, kita bisa menggunakan bentuk yang ini. Di sini kita akan mengabaikan turunan pada order tinggi karena umumnya turunan pada order tinggi nilainya atau pengaruhnya itu sangat kecil, sehingga kita hanya melihat yang ini saja hingga turunan pertama. T1 ditambah turunan pertama terhadap X di titik P1, turunan terhadap Y di titik P1, dan turunan terhadap Z di titik P1. Nah, ini. Oke, sehingga delta T atau perubahan suhunya antara T2 dengan T1 dapat dituliskan seperti ini. Nah, dengan konsep limit, sehingga bentuk delta yang seperti ini itu menjadi bentuk dx, dy, dan dz terhadap bentuk turunan. Sehingga kita dapatkan yang ini yang atas ini. Maaf. Nah, yang atas ini itu memiliki bentuk yang sama dengan bentuk yang bawah, yaitu turunan T terhadap X pada komponen X, turunan T terhadap Y pada komponen Y, dan turunan T terhadap Z pada komponen Z didot produkkan terhadap dx pada komponen X, dy pada komponen Y, dan dz pada komponen Z. Nah, kalau misalnya yang sebelah kanan ini kita asumsikan sebagai suatu bentuk turunan dari vektor posisi, yaitu dr, maka kita bisa menuliskan sebagai bentuk seperti ini. Nah, sedangkan bagian pertama yang ini bisa disebut sebagai grad dari T. Seperti itu. Ini adalah bentuk grad dari T, yaitu turunan pertama terhadap masing-masing komponennya. Nah, jadi bisa kita dapatkan bahwa turunan T atau turunan suhu yaitu dt itu sama dengan grad T didotkan dengan dr-nya. Nah, dengan grad T bisa juga dituliskan sebagai del T atau nabla T. Jadi ini mendefinisikan bagian sini adalah apa itu nabla T atau nabla sendiri, yaitu adalah turunan terhadap X pada komponen X ditambah turunan terhadap Y pada komponen Y dan ditambah turunan Z pada komponen Z. Nah, ini untuk koordinat silinder di sini ada kesalahan. Seharusnya ini adalah do X, do berarti rho ya, do rho, dan ini benar. Nah, sedangkan untuk koordinat bola dapat kita gunakan bentuk seperti ini, masing-masing untuk gradien. Nah, contoh soal, tunjukkan bahwa jika titik P1 dan P2 berada pada satu bidang dengan temperatur konstan, maka nabla T adalah vektor yang tegak lurus pada bidang. Jadi kita anggap bahwa di sini adalah suatu bidang yang memiliki sebut saja suhu atau temperatur yang sama, konstan nilainya. Jadi tidak ada perubahan. Artinya, kalau tidak ada perubahan atau T-nya sama dengan konstan, maka dt pasti akan sama dengan 0. Maka dari rumus yang disebutkan tadi bahwa dt sama dengan dot T per do X pada komponen dot T per do X dx ditambah dot T per do Y dy ditambah dot T per do Z dz. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa dt ini akan bernilai 0. Di sini ini seperti yang sudah dijelaskan pada rumus sebelumnya merupakan perkalian dot produk dari nabla T didotkan dengan dr, yaitu turunan dari vektor posisi. Nyatakan bahwa vektor dl adalah vektor posisi diferensial antara P1 dan P2 seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, ingat bahwa pada dot product, kalau
kedua produk tersebut tidak nol, ya tentu saja di sini bahwa DR tidaklah nol karena P1 dengan P2 itu berbeda dan nabla T pun tidak nol. Nah, dot produk yang menghasilkan nol itu terjadi jika kedua vektor tersebut, kedua produk tersebut saling tegak lurus. Dengan kata lain, karena di sini DR itu berada pada bidang, maka nabla T itu adalah vektor yang tegak lurus pada bidang tersebut. Jadi terbukti bahwa nabla T adalah vektor yang tegak lurus pada bidang tersebut. Karena dot produk antara nabla T dengan DR itu sama dengan 0. Nah, dengan kata lain, nabla T atau gradien suatu fungsi dari suatu vektor permukaan itu bisa juga digunakan untuk mencari vektor normal dari suatu bidang atau suatu permukaan. Nah, misalnya, tentukan sudut yang dibentuk antara bidang x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 9 dan z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat min 3 pada titik 2, min 1, 2, min 1, 2. Jadi di sini terdapat dua buah bidang pada ruang 3 dimensi x, y, dan z, dan kita ingin melihat pada suatu titik tertentu, pada satu titik tertentu tersebut berapa sudut yang dibentuk antara kedua bidang tersebut. Nah, di sini bidangnya bukan bidang datar, jadi bentuknya bentuk 3 dimensi, jadi bukan hanya 2 dimensi yang berupa bidang datar. Nah, yang perlu diingat adalah jika kita membicarakan tentang bidang, khususnya adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah bidang dan lain sebagainya, maka kita perlu menentukan vektor normal dari masing-masing bidang tersebut. Vektor normal adalah vektor yang tegak lurus pada bidang, tentu saja di titik yang diinginkan. Nah, untuk bidang yang pertama, artinya vektor normal ini adalah nabla dari fungsinya tersebut, yaitu kita turunkan masing-masing terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z untuk masing-masing komponennya. Begitu juga yang di sini. Tapi harus diingat bahwa untuk permukaan yang kedua ini, maka X, Y, dan Z harus berada pada sisi yang sama. Kita bisa mengubahnya di sini menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min Z min 3 sama dengan 0, atau mungkin X kuadrat ditambah Y kuadrat min Z sama dengan 3, itu pun sama saja. Yang penting adalah X, Y, dan Z berada pada sisi yang sama. Nah, ini adalah didapatkan dari geogebra.org. Jadi di sini, di situs ini secara online kita bisa menggambarkan bidang 3 dimensi. Di sini kalau kita memasukkan persamaannya. Nah, ini adalah bidang yang pertama, x kuadrat tambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 9, yaitu adalah bola dengan pusatnya adalah di titik 0,0,0 dengan jari-jarinya adalah 3. Sedangkan bidang kedua ini adalah sebuah parabola seperti ini, 3 dimensi, dan titik 2, min 1,2 adalah titik yang ini. Artinya kita mencari sudut yang dibentuk oleh garis yang ini dengan garis yang ini. Nah, ini agak sulit untuk dilihat, tapi kira-kira bayangannya adalah seperti itu. Nah, jadi kita lihat, nah ini sudutnya. Yang bagian sini, yang biru dengan yang merah. Oke, nah, pertama kita cari vektor normalnya dulu untuk yang permukaan 1. Nah, kita turunkan nabla S1 adalah 2x ditambah 2y ditambah 2z, dan kita masukkan di titik 2, min 1,2 menjadi 4ax min 2ay ditambah 4az. Begitu juga dengan permukaan 2, maka kita dapatkan 4ax min 2ay min az. Nah, ini adalah vektor normal atau yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Maka saat kita sudah mendapatkan kedua vektor normal pada titik yang sama, kita hanya tinggal melakukan dot product untuk mencari
sudutnya dengan rumus pada perkalian dot product seperti ini. Kita masukkan masing-masingnya. Ini di dot productkan. Dan kita carikan cos alpha, maka kita dapatkan nilai 0,5819, atau kita carikan kemudian kita cari sudutnya dengan melakukan inverse pada cos alpha tersebut. Kita dapatkan alpha sama dengan 54 derajat. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membicarakan tentang integral garis. Di sini jika dibandingkan dengan bukunya Kreyszig, Advanced Mathematics, ada sedikit perbedaan variabel. Biasanya kalau pada Kreyszig lebih suka ditulis integral garis itu adalah C, bukan L. Kalau di sini adalah line, biasanya curve, tapi sama saja. Nah, untuk yang sifatnya konservatif, seperti energi konservatif, artinya energi yang tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dihancurkan. Dengan kata lain, energi itu hanya berubah bentuk, maka garis tertutupnya, integral garis tertutup, itu bernilainya akan sama dengan 0. Nah, ini adalah buktinya bahwa kita bisa ini, maka dari nabla psi dikali didotkan dengan vektor posisinya, ini akan sama dengan integral tertutup garis dari d psi, yaitu sebenarnya kita akan melihat seberapa jauh seperti ini, panjang ini dari P1 ke P2. Nanti bisa kita buktikan. Untuk yang konservatif itu pasti nilainya dari L1 ataupun L2 dari P1 ke P2 maupun dari P2 ke P1 itu akan menjadi 0 karena nilainya yang L1 ini pasti akan minus dari L2 atau sebaliknya. Nah, sedangkan untuk laju perubahan maksimum itu terjadi jika cos alpha ini bernilai 1. Ini untuk vektor satuan tentu nilainya panjangnya adalah 1. Dan cos alpha ini akan bernilai 1, atau dengan kata lain cos alpha bernilai 1 didapatkan pada alpha yang nilainya alfanya itu sudutnya adalah 0 derajat. Artinya bahwa perubahan maksimum itu terjadi jika nabla T itu sejajar atau arahnya sama dengan vektor satuan. Seperti itu. Nah, contoh soal, misalnya suatu fungsi skalar yang independen terhadap waktu untuk temperatur pada ruang 3 dimensi diberikan pada persamaan berikut. Jadi ini adalah fungsi persamaan T terhadap ruang 3 dimensi X, Y, dan Z. Yang pertama adalah tentukan vektor satuan normal pada isotermal. Isotermal adalah iso sebanding, termal adalah suhu, berarti suhu yang sama atau sebanding. Permukaan temperatur konstan pada titik 0,1,2. Jadi anggap aja ada suatu bidang atau permukaan yang suhunya tersebut, jika kita gambarkan bidangnya, itu nilainya selalu sama atau konstan. Lalu tentukan laju perubahan maksimum temperatur pada titik tersebut. Nah, artinya di sini kita perlu mencari nabla T-nya. Oke, nah seperti ini. Nama vektor normal, ingat, adalah vektor pada titik 0,12 memiliki arah yang sama dengan nabla T. Sehingga, dan vektor normal itu ini adalah vektor normal satuan. Oh ya, vektor satuan normal atau di sini adalah harus yang satuan, maka kita akan bagi dengan nabla T-nya. Nah, kita dapatkan pada titik 0,1,2, yaitu besarnya adalah yang di bawah ini, 7 per akar 65 ke arah X dan
minus 4 per akar 65 ke arah Y. Ini adalah vektor satuannya. Lalu laju maksimum itu akan kita dapatkan kalau tentu saja laju maksimum arahnya sama dengan arah vektor normal tersebut. Jadi besarnya ya tentu kita akan melihat panjangnya, yaitu yang bagian bawah, yaitu akar 65. Itu akan terjadi laju maksimum yang tegak lurus dengan bidangnya. Nah, kita masuk ke divergensi. Ini adalah bentuk turunan yang kedua. Nah, jadi divergensi F itu didefinisikan sebagai besarnya suatu aliran flux dari permukaan tutup. Jadi ini adalah F dot ds, ini adalah suatu flux F. Nah, bisa dalam bentuk gaya, atau kalau dalam medan elektromagnetik biasanya medan listrik ataupun medan magnet, yang keluar dari suatu permukaan tertutup dan dikonversikan menjadi tegak lurus terhadap vektor normalnya. Jadi kita melihatnya yang tegak lurus F dot ds. Dibagi per satuan volume dengan volume yang sangat kecil. Jadi kita bagi ke dalam partisi suatu permukaan tersebut, dan ini dibagi ke dalam per volume, satuan volume yang sangat kecil. Nah, kita langsung saja. Ini bisa dibaca untuk keterangannya. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya kita punya sebuah balok, bentuk balok di sini. Lalu kita punya sebuah gaya atau flux gaya yang besarnya adalah Fx ke arah X, Fy ke arah Y, dan Fz ke arah Z. Fx, Fy, Fz ini ya bisa tergantung apapun bentuknya. Maka kita bentuk satuan volume terkecil atau delta V itu akan sama dengan delta X, delta Y, delta Z, perkalian dari bentuk atau partisi terkecil masing-masing komponen X, Y, dan Z-nya. Nah, jadi ini adalah delta V-nya. Nah, maka total flux yang melewati permukaan tertutup balok tersebut ini itu akan sama dengan penjumlahan dari flux yang masuk dari bagian depan ditambah bagian belakang, bagian bawah, bagian atas, bagian kanan, dan bagian kiri. Itu akan totalnya adalah penjumlahan dari masing-masing permukaannya. Lalu untuk masing-masing setiap permukaan, yaitu ds, nah, untuk yang atas misalnya, maka ds-nya atau permukaannya adalah delta x, delta y ke arah z. Karena ini 3 dimensi adalah z, ini ke atas. Nah, maka bagian bawah pun sama, hanya saja nanti arahnya adalah negatifnya dari z. Karena antara atas dengan bawah, istilahnya adalah mukanya itu menghadap ke arah yang berlawanan. Begitu juga dengan kiri, kanan, depan, dan belakang. Maka kalau kita menghitung satu persatu untuk depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Misalnya untuk yang depan, ds-nya berarti kita ke arah x, ini depan dan belakang. ds-nya adalah berarti delta y, delta z, ax, dan ini yang ke belakang delta y, delta z, min ax. Ini adalah F keseluruhan, dan karena didotkan terhadap AX, maka hanya elemen atau komponen ke arah X saja yang masuk di sini. Sehingga integral ini kita samakan dengan total fluxnya, sehingga rumusnya menjadi Fx yang ke arah depan atau ke arah AX dikalikan delta Y delta Z dikurangi Fx yang ke arah belakang dikali delta Y delta Z. Dengan kata lain, kita bisa menyatakan bahwa berdasarkan ekspansi Taylor yang ini, yaitu yang pada suhu tadi, selisihnya adalah Fx depan itu akan sama dengan Fx belakang ditambahkan dengan turunan turunan pertama. Karena ini komponennya hanya X, yang Y dan Z pasti adalah 0. Artinya
Di sini hanya ada turunan pertama fx terhadap x dikalikan delta x. Sehingga kita bisa menyatakan total flux yang melewati bagian depan dan bagian belakang adalah fx depan dikurangi fx belakang dikali delta y delta z, dengan fx depan dikurangi fx belakang adalah delta fx per do x, do fx per do x dikalikan delta x, delta y, delta z. Delta x, delta y, delta z ini kita bisa menyatakan dia sebagai delta v. Nah, untuk kanan dan kiri, atas dan bawah, dia akan mendapatkan bentuk yang sama seperti tadi. Nah, ini do f y per do y dikalikan delta y, delta x, delta z, ini pun bisa diubah menjadi bentuk delta v atau delta volume. Sedangkan untuk atas dan bawah, total fluxnya adalah delta fz per do fz per do z dikalikan delta z, delta x, delta y, ini pun bisa diubah menjadi delta v. Nah, kita lihat bahwa semua belakangnya itu adalah delta v. Sehingga total keseluruhan flux yang melewati semua permukaan dari balok tersebut adalah yang ini. Nah, jadi penjumlahan dari masing-masing turunan setiap komponennya. Turunan terhadap X, turunan terhadap Y, turunan terhadap Z dikalikan dengan do V. Sehingga di sini integral tertutup permukaan dari f dot ds dibagi dengan bagian volume terkecilnya itu adalah do fx per do x ditambah do fy per do y ditambah do fz per do z. Jika kita menganggap bahwa delta v itu mendekati 0 atau sangat kecil, maka delta v ini menjadi bentuknya adalah dv atau menjadi divergensi. Nah, inilah hasil dari definisi dari divergensi terhadap suatu gaya, yaitu divergensi terhadap suatu gaya f atau nabla dot f adalah do fx dibagi do x ditambah do fy dibagi do y ditambah do fz dibagi do z, yaitu penjumlahan masing-masing turunan setiap komponennya. Nah, dengan kata lain, divergensi dari suatu medan vektor itu menyatakan besarnya flux yang melewati suatu sembarang ruang tertutup. Misalnya kita punya vektor A sama dengan AY, artinya vektor A tersebut dia hanya memiliki gaya ke arah Y saja yang besarnya adalah 1. Vektor B misalnya gayanya hanya ke arah Y tapi dia dipengaruhi X, artinya semakin jauh ke arah X ini gayanya akan semakin besar. Dan seterusnya di sini C itu sama dengan XAX, D sama dengan 1 per rho A rho, E sama dengan A rho. Jika kita lihat di sini A kita divergensikan, kalau kita total flux untuk vektor A adalah divergensi dari vektor A, yaitu artinya adalah 1. Besarnya adalah 1. Apa maksud arti 1? Kita akan melihat solusinya di sini. Nah, jadi untuk vektor A yang sama dengan Y, sebentar. Maaf, bukan 1. Ini kalau kita turunkan, saya ada sedikit kesalahan. Jadi nabla dot A itu akan sama dengan 0 diturunkan terhadap X ditambah 1 diturunkan terhadap Y ditambah 0 diturunkan terhadap Z. Maka hasilnya adalah 0. Nah, definisi nabla dot A sama dengan 0 artinya ada fluxnya itu antara yang masuk dengan yang keluar jumlahnya akan sama. Maka dia bernilai 0. Sedangkan untuk B, karena semakin X ini dia semakin besar fluxnya atau semakin rapat, sini. Tapi di sini pun akan sama, bahwa walaupun semakin rapat, tapi antara yang masuk dengan yang keluar itu akan sama. Sehingga ini pun divergensi dari B akan sama dengan 0. Nah, sedangkan yang C, karena
semakin rapatnya itu searah dengan arah X-nya, karena C sama dengan XAX, artinya kalau kita nablakan hasilnya adalah 1. Kalau hasil nabla adalah 1, artinya vektor yang keluar itu lebih banyak dibandingkan vektor yang masuk. Nah, sedangkan untuk yang kedua, bentuknya adalah seperti ini, 1 per row A row. Nah, ini pun akan sama, bahwa nabla dari D tersebut atau divergensi dari D tersebut adalah 0, yang artinya yang masuk dan yang keluar akan sama. Sedangkan yang terakhir, nabla.E itu akan sama dengan 2 per R. Di sini pun karena R itu didefinisikan sebagai jari-jari yang nilainya selalu positif, maka secara radial vektor yang keluar itu lebih besar daripada vektor yang masuk ke dalam permukaan tertutup tersebut. Berikutnya kita akan masuk ke teorema divergensi. Teorema divergensi adalah suatu bentuk yang memudahkan kita untuk mengubah dari integral ke bentuk nanti adalah bentuk turunan. Jadi teorema divergensi itu yang menghubungkan antara integral permukaan tertutup yang tadi sudah kita lihat, integral permukaan tertutup, terhadap divergensi atau total dari divergensi vektor tersebut terhadap satuan volume. Jadi misalnya ini adalah sisi yang sebelah kiri, bahwa arti dari f dot ds ini adalah total, integral ini adalah total, jadi total medan gaya, f ini sebut saja medan gaya, yang keluar dan nanti dicerminkan terhadap vektor normalnya, artinya hanya melihat bagian yang tegak lurusnya saja terhadap suatu permukaan tertutup. Nah, ini akan sebanding kalau misalnya permukaan tertutup tersebut kita anggap sebagai suatu volume. Ini adalah suatu volume di sini. Nah, dan nabla.f itu yang seperti kita ketahui itu adalah suatu bentuk yang selalu tegak lurus terhadap volume tersebut atau permukaan dari volume tersebut. Artinya di sini kita sama-sama membicarakan tentang vektor yang keluar dari suatu permukaan yang tegak lurus. Ini permukaannya dalam bentuk volume. Nah, maka ini bisa kita sebandingkan antara integral permukaan tertutup dengan nabla.f atau divergensi dari f pada suatu volume. Oke. Untuk curl akan kita bahas pada slide berikutnya. Ini sekarang saya cukupkan untuk bagian pertama ini. Bagian kedua berikutnya kita akan membahas langsung ke bentuk persamaan Maxwell dalam bentuk turunan. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.